Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ruang Pendidikan akan membahas tentang ansos yang ada di PMII bersama Ruang Pendidikan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang mengapa perlu analisa sosial dalam organisasi. Nah, di sini di sekitar kita banyak sekali fenomena dan problem-problem sosial. Seringkali kita berhadapan dengan berbagai masalah sosial yang sulit diurai. Latar belakang masalahnya itu biasanya berbeda-beda. Pengaruh, kepentingan, serta implikasi logika yang logis yang mungkin muncul. Kesulitan memahami kaitan masalah sosial disebabkan karena keterbatasan kemampuan dalam memetakan variabel yang paling mempengaruhi. Jadi, kenapa kok perlu kita menganalisa? Karena biasanya masalah yang ada di organisasi itu begitu komplit gitu. Perlu melihat dari sudut pandang yang banyak sehingga kita bisa mereduksi, bisa menyimpulkan kesimpulan yang benar-benar bisa dibuat keputusan di dalam organisasi. Untuk itu diperlukan kecerdasan dalam melakukan analisis sosial agar mampu membaca dan memahami realitas sosial secara utuh. Organisasi mahasiswa itu menurut saya adalah wadah yang luar biasa ketika kita berproses dan analisa itu selalu melekat di dalam jiwa mahasiswa karena hal itu sangat dibutuhkan agar kehidupannya bisa maksimal. Gitu. Ini pengertian ansos. Analisa sosial merupakan usaha untuk menganalisis suatu keadaan atau masalah sosial secara objektif. Jadi biar masalah itu bisa teratasi gitu. Meskipun pada dasarnya penelitian itu nggak ada yang 100% valid, itu nggak ada, tapi bisa efektif lah minimal gitu. Terus bagaimana cara menganalisa sebuah masalah dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia? Yang pertama, tentukan latar belakang masalahnya apa. Ini coba kalian perhatikan. Latar belakang masalah, seumpama kalian mau meneliti tentang efektivitas PMII dalam perkembangan citra diri mahasiswa atau pengaruh PMII terhadap IPK pembelajaran, perkuliahan. Itu bisa kalian cari latar belakangnya bagaimana. Timbulnya konflik. Yang pertama kalian tentukan itu rumusan masalahnya seperti apa. Yang kedua di sini adalah identifikasi masalah yang Anda temukan itu kerucutkan secara sederhana. Jadi beberapa latar belakang, beberapa alasan kenapa mengambil tema itu, kalian spesifikkan kepada satu poin per poin gitu ya. Satu sama ketika di media pembelajaran karena dosen masih kurang efektif dalam mengajar itu. Spesifikkan satu persatu. Atau mahasiswa kurang membaca gitu. Di masalah-masalah itu yang bisa mempengaruhi penelitian kalian, analisa kalian gitu. Yang ketiga, buat pertanyaan tentang rumusan masalah. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa kita harus membuat rumusan masalah? Biar penelitian kita itu nggak lari kemana-mana. Analisa kita itu nggak lari kemana-mana. Misal kayak tadi pembelajaran, berarti bagaimanakah efektivitas PMII terhadap sesuai dengan judul biasanya ya. Kalian lihatlah di judulnya, terus cari referensi sebanyak-banyaknya agar penelitian kalian itu kaya akan makna. Yang selanjutnya yang keempat, kegunaan penelitian. Lah, kegunaan penelitian ini kalian untuk apa? Sama mau untuk penulis itu bagaimana? Terus untuk pembaca bagaimana? Atau untuk mahasiswa atau yang lain gitu. Itu kalian jelaskan secara sederhana saja dalam penelitian karena biar bermanfaat gitu ya.
Terus penelitian terdahulu ini sangat penting sekali. Penelitian terdahulu ini agar eh, yang meneliti pembelajaran itu sangat banyak sekali. Jadi kalian tulis atau baca sebanyak-banyaknya jurnal atau penelitian terdahulu, tesis atau skripsi dan lain sebagainya. Sehingga kalian bisa melihat banyak sudut pandang di situ. Dan fungsinya penelitian terdahulu ini cari pembedanya. Ketika pembelajaran sama semisal kalau dulu nggak ada COVID, sekarang ada COVID gitu. Atau kalau yang lalu metodenya kuantitatif, kalian pakai metode studi kasus itu. Jadi buat pembeda di situ, biar biar ya tidak mengulang penelitian. Gitu. Yang keenam, sistematika pembahasan. Ini sistematika pembahasan ini coba kalian lihat di penelitian di jurnal itu template itu banyak sekali kalian setiap kampus itu biasanya berbeda. Lah di organisasi PMI itu harus standarisasi ya harus sama dengan template-template yang ada di kampusnya itu biar penelitian analisa tentang mahasiswa, pergerakan aswaja, terus nilai dasar pergerakan mahasiswa itu biar memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Gitu. Karena ilmu akademis itu sebenarnya luar biasa konsepnya, tapi kadang penerapannya itu yang tidak maksimal. Lah, tugasnya teman-teman PMI di sini eh, ya harus mengakulturasikan antara ilmu kelas ini yang sangat luar biasa dari sebuah konsep dan disandingkan dengan dalamnya ilmu yang ada di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia sehingga antara akademis dan organisasi ini bisa saling berkaitan dan hasilnya nanti akan luar biasa. Selanjutnya, tentukan bahan teori analisis. Tentukan. Jadi, teori ini kalian mengacu kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian tadi. Jadi, nggak lari-lari dari situ. Sama mama tentang sebab akibat ya sekalian cari gitu. Saya nggak bisa menyontohkan di sini karena ya ribet lah. Karena waktu juga. Tapi yang jelas banyak sekali penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang itu. Kalian sering-sering baca saja, terus dan banyak sekali penelitian yang meneliti mahasiswa, yang meneliti pembelajaran, meneliti apapun. Kalian cari di Google Scholar, di jurnal, atau di tesis, atau di dokumen kelembagaan kampus, itu bisa kalian cari. Buat instrumen penelitian dalam menganalisis. Ini untuk memudahkan kalian penelitian, turun ke lapangan, observasi gitu. Untuk memudahkan. Jadi kalian buat kerangka penelitian. Nanti wawancaranya seperti apa, terus angketnya seperti apa, terus observasinya, konsepnya bagaimana, itu kalian tentukan. Sehingga kalian nanti bisa mereduksi, merefleksi, dan mengevaluasi hasil dari penelitian itu seperti apa konsepnya. Sehingga ketika kalian masuk ke dalam sebuah penelitian, kalian ke masyarakat, seumpama ke pemerintahan, kalian tidak bingung lagi karena sudah menyiapkan di dalam instrumen penelitian ini. Teman-teman PMI harus seperti itu. Dan itu yang sangat dibutuhkan di dalamnya ilmu di PMI. Kalian memang ketika saya berproses di PMI itu anak PMI ini sangat totalitas, sangat luar biasa. Tapi kadang cara untuk mencari ilmunya itu setengah-setengah gitu. Yang ke yang selanjutnya ini ada teknik analisis data, tahap perencanaan, tahap penelitian lapangan. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Pembahasan hasil. Lah ini hasilnya sudah wis ya. Hasilnya tadi ketika kalian sudah menentukan instrumennya, metodenya, eh, kalian tentukan pembahasannya. Pembahasan ini yang kalian dapat di dalam penelitian di lapangan itu seperti apa, kalian jabarkan, nanti di bawahnya kalian tentukan hasilnya seperti apa. Kalau semisal kalian pakai field research, ya otomatis kalian harus baca jurnal ya sebanyak-banyaknya sehingga cari pembedanya.
dari penelitian itu. Semisal kalian pakai studi kasus, ya otomatis kalian harus melihat penelitian yang ada di lapangan. Kalau pakai kuantitatif, ya pakai angket. Nanti bisa ditarik kesimpulan pakai angka biasanya. Banyak sekali cara untuk menentukan pembahasan dan hasil yang ada di dalam penelitian kalian. Teman-teman PMI wajib hukumnya untuk mengetahui ilmu-ilmu semacam ini. Kadang teman-teman PMI itu memang meremehkan konsep yang ada di perkuliahan, sehingga kalian membatasi diri, sehingga negatif thinking kepada ilmu kelas. Padahal ilmu kelas itu sangat dalam sekali. Ketika kalian bisa mengakulturasikan antara apa yang kalian dapat di pergerakan dengan ilmu kelas. Dan nanti saya pastikan jangan betah sampai 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun ya di S1. Kader PMI hari ini saya sarankan untuk kalian boleh berlama-lama di bangku mahasiswa, tetapi bangku itu stratanya lebih tinggi, yaitu S1, lanjut ke S2, dan lanjut ke S3. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, jangan lupa di subscribe channel ini biar bermanfaat untuk semuanya, terutama kepada kader PMI Pasuruan.